Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Zain, NIM T 2019-1133. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang zakat. Nah, zakat menurut bahasa memiliki arti tumbuh, bersih atau menambahkan kebaikan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang ditetapkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Jadi sedekah itu kita mengeluarkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang memang sudah ditentukan, kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, di sini harta yang wajib dizakati yang disebut di dalam Al-Qur'an yang sudah memang dinas dalam Al-Quran yaitu emas, tanaman dan buah-buahan, bahan-bahan tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Terus usaha, maksudnya usaha gimana? Usaha daging, misalkan kita sukses usaha daging, kita jualan daging ini itu, maka itu juga wajib disedekahi atau dizakati. Sementara Rasulullah menginformasikan harta yang wajib dizakati terbatas pada logam mulia. Jadi kalau tadi dalam Al-Quran itu emas, terus ada bahan-bahan tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Namun Rasulullah membatasinya bahwa yang wajib dizakati itu pada logam mulia saja seperti emas dan perak, hewan ternak. Nah, hewan ternak ini apa saja? Unta, lembu atau sapi, domba, kambing. Nah, terus tanaman biji, misalkan gandum, beras. Jika kita panen melimpah, mengapa kita tidak sisihkan sedikit untuk berzakat kepada mereka yang sedang membutuhkan? Terus buah-buahan seperti kurma dan anggur, maka ini wajib dizakati. Nah, yang menjadi nisab, haul dan qadar dari zakatnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan zakat dari emas itu berapa, zakat binatang ternak itu berapa. Makanya simak ya. Di sini emas atau perak, jika sudah mencapai 20 dinar dan telah menjalani 1 tahun, yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5%. Setiap lebih 20 dinar dikeluarkan 1/40 lagi, sedangkan perak 200 dirham yang besar zakatnya sama dengan emas atau 5 dirham dalam 1 tahun. Jadi hal itu 1 tahun, sudah menjalani 1 tahun. Selanjutnya binatang ternak. Nah, binatang ternak itu juga memiliki syarat untuk dizakati. Yang pertama sampai senisab, yang kedua berlangsung setahun, yang ketiga binatang tersebut digembala rumputnya, yang terakhir tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Misalkan kita punya kerbau, tapi kerbau kita digunakan untuk membajak sawah, nah itu tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya nasab dan qadar zakat unta, sapi dan kambing. Nah, kita bahas dulu unta. Di sini nisab unta dari 5 sampai 120 ekor. Nah, 5 sampai 9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, 10 sampai 14 ekor zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun. 15 sampai 19 ekor zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun. 20 sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun. Nah, 25 sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun. Jika kita sudah memiliki unta 25 sampai 35, maka yang wajib kita keluarkan zakatnya adalah 1 ekor unta berumur 1 tahun. Nah, 36 sampai 45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun. 46 sampai 60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun. 76 sampai 90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun. 90 sampai 120 ekor unta zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun. 121 ke atas ekor unta zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun. Nah, dan mulai dari hitungan 121 ekor ini dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya 1 ekor unta.
Nah, misalkan 120 bertambah 40 ekor unta, nah itu wajib dikeluarkan satu untuk zakat. Dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya satu ekor unta. Nah, banyak ya. Yang selanjutnya adalah sapi atau lembu, nisabnya 30 sampai 100. 30 sampai 39 ekor sapi, zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua. Nah, ini biasanya disebut tabi. 40 sampai 59 ekor sapi, zakatnya sapi betina umur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga. Biasanya disebut dengan musinnah. 60 ekor zakatnya 2 tabi. Nah, apa tabi tadi? Sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua. Nah, 70 ekor sapi zakatnya 1 tabi dan 1 musinnah. Nah, apa musinnah? Sapi betina umur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga. 80 ekor sapi zakatnya 2 musinnah. 9 ekor sapi zakatnya 3 tabi. 100 ekor sapi zakatnya 2 tabi dan 1 musinnah. Nah, selanjutnya adalah kambing. Nisabnya kambing ini 40 sampai 500 ekor. Yang pertama 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. 121 sampai 200 zakatnya 2 kambing. 201 sampai 399 zakatnya 3 ekor kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Seterusnya begitu. Jadi setiap 100 ekor ditambah zakatnya 1 ekor kambing. Nah ya, dengan hitungan demikian kita bisa memahaminya. Ya, di sini seperti unta dimulai dari 5 sampai 9 baru kita harus berzakat. Sapi dimulai dari 61 sampai 75. Mungkin yang punya padang rumput yang memiliki sapi atau kambing sebanyak itu. Poin selanjutnya adalah tanaman dan buah-buahan. Nah, tanaman dan buah-buahan seperti orang yang memiliki kebun buah itu juga memiliki hal untuk dizakati. Nah, jumlah yang wajib dikeluarkan untuk dizakati dari buah-buahan ini mempunyai perbedaan berdasarkan cara proses kerjanya. Jadi proses kerjanya yang berbeda, maka keluar zakatnya juga berbeda. Jika diairi air hujan atau mata air alami, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Jadi jika tanaman itu diairi oleh air hujan atau air yang disalurkan dari air sungai, maka zakatnya 10%. Sedangkan jika diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit, maka zakatnya 1,20 atau 5%. Maka lebih sedikit karena ketika penyiraman tadi juga menggunakan alat-alat yang juga mengeluarkan biaya tersendiri. Selanjutnya adalah zakat rikas. Nah, rikas sendiri ini adalah harta yang terbendam dari masa jahiliyah. Rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1,5 atau 20% dalam bentuk emas, perak, besi, timah, berjana dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rikas yang wajib dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Selanjutnya adalah barang tambang. Nah, barang tambang ini juga memiliki syarat yang cukup senisab. Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati sesuai dengan nisab emas, yaitu 2 miskol atau 200 dirham. Nah, selanjutnya zakatnya 2,5%, 1/4 sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah. Nah, selanjutnya zakat perniagaan. Sama dengan zakatnya emas dan perak, namun jika tidak mencapai nasabnya maka tidak wajib zakat. Jadi harus mencapai nisabnya ya. Jadi kalau tidak mencapai nisabnya maka tidak wajib untuk berzakat. Selanjutnya adalah zakat mata pencaharian atau profesi. Jadi orang yang memang sudah benar-benar sukses, gajinya melimpah, maka hal tersebut juga wajib dizakati. Misalkan pekerjaan yang berkat kecepatan otaknya, misalkan seperti dosen, dokter, insinyur, yang sudah memang gajinya melimpah, memang dianjurkan untuk menzakat atas rasa syukur kita kepada Allah.
Selanjutnya, pekerjaan yang dikerjakan seorang berpihak lain, baik pemerintah atau pengusaha yang peroleh hororium dan gaji. Nah, seperti pengusaha yang memang sudah memiliki gaji gaji sendiri, maka hal tersebut sudah memang banyak. Maka kita usahakan untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang membutuhkan. Selanjutnya, orang yang wajib menerima zakat. Nah, orang yang wajib menerima zakat ini yang pertama fakir. Nah, fakir, yang kedua miskin. Nah, yang ketiga amil itu pengurus masjid ya. Selanjutnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, maka itu tidak apa-apa menerima zakat. Selanjutnya hamba sahaya yang memiliki perjanjian untuk dimerdekakan oleh tuannya. Selanjutnya gorim ini orang yang sudah banyak hutang. Orang yang banyak hutang itu juga tidak apa-apa menerima zakat, karena memang sudah terlihat mereka memiliki banyak hutang karena memang dia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya sabilillah ini orang yang dalam perjalanan menuju ibadah kepada Allah. Tapi misalkan kita berjalan jauh tapi semata-mata kita menyebarkan dakwah, itu maka tidak apa-apa mendapatkan zakat. Tapi misalkan nih sabilillah, loh kata Mbak ini loh, sabilillah itu orang yang dalam perjalanan. Kalau anak reggae itu biasanya kan di jalan-jalan, nggak pernah di rumahnya. Nah, itu tidak boleh dizakati karena itu buat senang-senang semata. Nah, selanjutnya Ibnu Sabil. Nah, dari penjelasan saya tadi, jika salah saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.